Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 7, yaitu tentang kebersamaan. Kita masuk pada subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa cerita fiksi? Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Ayo simak kutipan fabel berikut. Pujian yang mencelakakan. Seekor gagak mencuri sepotong daging. Ia kemudian terbang ke atas pohon. Di bawah pohon itu kebetulan ada seekor rubah cerdik melihatnya. Rubah yang lapar lalu mencari cara untuk mendapatkan daging itu. Aku tahu si gagak itu senang dipuji, pikir si rubah. Kata semua penghuni hutan, suaramu sangat merdu dan indah. Namun aku tidak percaya, soalnya aku sendiri belum pernah mendengar suaramu. Coba kau buktikan keindahan suaramu sekarang, puji rubah. Karena ingin membuktikan suaranya, si gagak langsung bersuara, "Kak!" Saat berbunyi, paruh rubah terbuka dan daging itu pun jatuh ke tanah. Secepat kilat, si rubah menyambar daging itu dan langsung berlari kabur. Berdasarkan cuplikan fabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah si gagak dan si rubah. Ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Berikut langkah-langkah memperagakan fabel. 1. Buatlah kelompok yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. 2. Pahamilah peran setiap tokoh. 3. Mintalah temanmu yang lain menjadi narator. Narator adalah orang yang membacakan fabel. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dalam fabel. 4. Sebelum tampil, berlatihlah terlebih dahulu agar isi fabel dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, peristiwa penting dalam fabel. Di dalam fabel terdapat peristiwa-peristiwa penting. Untuk menjelaskan isi fabel, kamu perlu mengingat kembali peristiwa penting yang ada di dalam cerita. Ayo simak kutipan fabel berikut. Ayah dan anak rubah. Ada rubah muda bernama Ruby. Ia terkenal kurang sabar dalam berburu. Suatu hari, ia berburu bersama ayahnya ke sebuah peternakan ayam di desa. Ayah rubah berburu dengan sangat hati-hati. Ia mengendap-endap saat mendekati seekor ayam. Kita harus hati-hati, Ruby. Apapun mangsa yang akan kita tangkap, jelas ayah Ruby dengan tetap waspada. Ah,
Ayah terlalu penakut dan hati-hati. Biar aku saja yang menangkapnya, kata Ruby tak sabar. Ia pun dengan terburu-buru berlari ke arah ayam itu. Tiba-tiba, brak! Sebuah jebakan mengenai Ruby. Ayah Ruby tak bisa menolongnya karena si pemilik ayam keburu datang. Ruby hanya bisa menangis menyesal kenapa ia tidak mengikuti nasihat ayahnya. Ayo perhatikan peristiwa penting berdasarkan cerita tersebut. Yang pertama, Ruby dan ayahnya akan berburu. 2. Ruby terkena jebakan saat akan menangkap mangsanya. 3. Ruby menangis menyesal karena tidak menuruti perkataan ayahnya. Yang ketiga, unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. 1. Nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. 2. Sifat setiap tokoh. 3. Peristiwa penting yang terjadi pada fabel. 4. Pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayal. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga dongeng hewan. Pada fabel ada pesan yang disampaikan. Menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. 2. Catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. 3. Catat sifat tokoh dalam fabel. 4. Perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. 5. Tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Oke, itu tadi adalah materi bahasa Indonesia untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.